Demi kebaikan kita semua, kau harus meninggalkan desa ini, Pungku. Jadi akhirnya ia berani muncul juga ya? Ya, betul. Jangan pikirkan keselamatan kami. Aku akan menjumpai Tuan Besar Sinyo untuk menyampaikan maaf. Tapi awas kalau kamu bohong, kepalamu jadi taruhannya. Balik dong! Iya, halo guys, masih di Jelajah Film Indonesia bersama Bukan Anak TV. Kali ini kita akan membahas satu film tentang petualangan, pelarian, dan cinta Noni Belanda. Tapi aku tidak setuju dengan pendapat Menir tentang pribumi. Yohana berusaha meyakinkan ke kalangan sosialnya tentang anggapan buruk terhadap para penduduk pribumi. Dari mana, Dok? Sungai. Sungai? Di Holland aku membaca banyak. Juga tentang politik etis van de Venter dan kaum liberal. Ia meyakinkan kalau pribumi itu baik dan tidak pemalas. Mereka tidak malas dan tidak bodoh. Dan mereka tidak biadab. Bapak! Jangan! Awas yuk! Jangan! Namun perjuangannya berbanding terbalik. Yohana justru menjadi korban penculikan oleh pemuda pribumi yang diklaim tengah melakukan pemberontakan. Mana pendudukmu yang berani melawan onderneming? Hier! Enak! Kau akan digantung bila Tuan Besarian bisa menangkapmu. Pengku menyerang markas company sebagai imbas kematian ayah dan adik perempuannya yang diculik. Yohana yang dibawa kabur ke tengah hutan berusaha melarikan diri, namun lagi-lagi gagal. Noni! Aku bisa berbuat apa saja padamu, rambut jagung. Aku bisa menyiksamu. Johanna yang malang tak berdaya dalam cengkeraman Fengku, pemuda pribumi yang sesungguhnya membutuhkan sebuah keadilan. Lebih baik begitu, Rinem. Kang Masmu itu akan aman berada di hutan. Karena sejak kecil, dia hidup dari hasil buruannya. Aku tak bisa begini terus-menerus. Aku butuh mandi di air sungai, danau, kolam, atau apa saja. Lepaskan, aku bisa jalan sendiri! Lepaskan! Lepaskan, aku bisa jalan sendiri! Lepaskan! Hingga satu ketika, Yohana berusaha kembali melarikan diri ketika tengah mandi. Namun naas di tengah hutan ia justru diserang para gerombolan yang hendak memperkosanya. Beruntung Fengku berhasil menggagalkan. Akibat baku hantam tersebut, Fengku terkapar dan terluka parah. Yohana yang melihat Fengku tak berdaya mengurungkan niatnya untuk pergi melarikan diri. Ia justru merawat Fengku dengan penuh sukacita. Kebencian dan sikap berontaknya kini menjadi sebuah cinta.
Hari berlalu, hubungan keduanya semakin mesra hingga larut dalam sebuah gairah. Johanna lupa kalau lelaki yang ada di dekapannya adalah lelaki yang sudah memisahkan dirinya dengan papanya. Ya. Namaku adalah Johanna Spellman. Bulan berlalu hingga tak terasa hubungan keduanya membuahkan sebuah benih yang butuh sebuah pengakuan. Ya, pengakuan akan sebuah masa depan katanya. Kenapa, Noni? Kau masuk angin. Tapi, apakah anak kita nantinya juga harus hidup terasing seperti kita ini? Akan kujelaskan semuanya pada Papa. Papa sangat sayang padaku. Johanna memutuskan keluar dari hutan untuk meminta pertolongan ayahnya. Ia tak ingin hidupnya selalu dalam pelarian. Papa? Yo, Papa. Yo! Kedatangan Johanna ke rumah ayahnya ternyata diketahui kaki tangan Sinyo General Company. Sekarang di mana, Pangku? Ia menunggu di tepi hutan, di bekas rumah Pak Kardo. Siapkan orang-orangmu. Cepat! Baik, Tuan Sinyo. Tidak ada waktu lagi, Papa. Ia sedang menanti Yo. Fengko yang tengah menunggu kembali kedatangan Johanna justru diserbu dan dibombardir para musuh yang selama ini mengejarnya. Jangan ngawur! Goblok! Idiot! Yo! Yo! Pertarungan sengit terjadi hingga salah satu harus dibinasakan. Johanna mendapati lelaki pujaannya dalam keadaan terluka parah, sementara Sinyo Jenderal tewas jatuh ke jurang. Papa. Papa, Bengku mati, Papa. Aku akan kembali secepatnya. Aku akan menunggumu di sini.